Bayangin aja kalau misalnya kita nggak aware sama anak-anak kita, misal sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak dicek pendengarannya, bayangin aja kan bagaimana perkembangannya akan maju. Mizan hari ini telinganya mau dibersihin. Kemarin kan katanya telinganya ada kotoran. Hari ini nanti telinganya dibersihin, dilihat ya. Ya? Oke? Iya. Nanti nggak boleh gerak. Mizan harus mau ya. Pinter. Dadah, tunggu dan saksikan sampai habis. Lari. Lari. Tinggal lah misalnya. Panik. Sampai. Tunggu ya. Mizan. Tuh. Duduk. No. Duduk, nggak boleh diri. Nggak boleh kemana-mana. Duduk sayang. Nah, yang rapi. Hitung berapa ngantrinya, Dek? 1, 2, 3. 1, 2,
Kita berdua mau menepati janji kita nih. Kalau di minggu sebelumnya Almizan diperiksa telinganya dan ditemui kotoran di telinga yang keras. Nah, di minggu ini kita udah kembali lagi nih ketemu dokternya. Apa ya pemeriksaan telinga Almizan selanjutnya? Saksikan sampai habis ya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu supaya kita lebih enak nih mengikuti perjalanan terapi Almizan sampai Almizan nanti bisa bicara. Kita langsung aja ya. Yang belum mengikuti perjalanan kemarin kita periksa Almizan ke THT, silakan klik di video sebelumnya ya, mampir. Nah, aduh, gak mau diem dia. Diam dulu, dengerin, ada yang mau lihat Almizan, mau dengerin kita, gimana tadi ketemu dokternya, gitu. Begini, jadi setelah seminggu yang lalu kita udah periksa ke dokter dan dikasih obat tetes untuk melunakkan kotoran di telinganya. Nah, siang tadi, hari Kamis tadi, kita udah ketemu sama dokternya lagi. Dan Almizan langsung diperiksa dan dilakuin tindakan sama telinganya. Nah, tadi kita udah ketemu nih sama dokternya langsung. Pas ketemu dokter, Almizan dilakuin tindakan pengambilan kotoran keras yang ada di dalam telinga Almizan. Kurang lebih dilakuin tindakannya itu setengah jam ya, lumayan lama karena ternyata di telinga sebelah kiri itu kotoran kerasnya masih keras, sampai dokternya itu kan difotoin ya sama dokternya gimana kondisi di dalam telinganya Almizan tuh kelihatan kotorannya tuh kayak segede kacang. Sini. Nah, kotorannya itu kayak segede kacang tanah dibelah dua. Nah, setengahnya kotorannya kayak gitu. Terus sampai dokternya itu bilang, "Duh, ini keras banget ya kotorannya. Kemarin ngasih obatnya nggak sampai masuk nih ke dalam," kata dokternya. Terus aku langsung deg-degan kan, langsung panik. Duh, gimana ya? Kita kan mana tahu ya itu obat masuk apa enggak. Apalagi kalau ngasih obat ke telinga anak kecil itu susahnya kan, dia nggak mau begini lama setengah jam. Padahal kata dokternya pemberian tetes telinganya itu kalau bisa si anak miring selama setengah jam, dan itu rasanya nggak mungkin banget. Meskipun ditetesin pas si Almizan tidur tuh dia juga ngerasa ada obat di kuping, malah digaruk-garuk gitu kan. Nah, alhasil tadi dokternya bilang kayak gitu, ini obatnya nggak masuk semua nih ke dalam, jadi kotorannya masih keras. Akhirnya udah deh tuh, di situ dokter tetap ngelakuin tindakan, masih diusahain sambil akunya kan Mizan di pangku ya, terus aku tuh sambil ya nggak jauh-jauh kita berdoa ya. Ikhtiar kita tuh cuman bisanya kayak gini, ya Allah mudahin dokternya, mudah-mudahan bisa ngambil kotorannya, jangan dipersulit, jangan sampai kita bolak-balik lagi, harus diapain lagi, mikirannya udah macem-macem lah ya. Akhirnya alhamdulillah gak lama aku berdoa, udah pasrah sama Allah, gimana juga ceritanya ya udah gimana lagi gitu. Akhirnya keluar kotorannya, ya itu segede kacang tanah dibelah dua, jadi setengahnya ya kalau untuk ukuran telinga anak kecil itu lumayan besar ya. Nah, takutnya kenapa Almizan sampai sekarang bicaranya belum keluar, takutnya emang ada masalah di pendengarannya dia, meskipun nggak banyak tapi mengganggu pendengaran dia takutnya. Nah, akhirnya kotorannya udah keluar dan kita dapat rujukan untuk ke rumah sakit Fatmawati. Pilihannya kan di 2 rumah sakit, RSCM atau Fatmawati. Karena kita pakai BPJS, jadi bisanya di 2 rumah sakit itu. Akhirnya kita memilih di Fatmawati. Nah, udah dapat rujukan, dirujuk ke sana untuk selanjutnya tes BERA. Nah, disinilah nih moms nanti penentuannya apakah pendengaran Almizan bermasalah atau tidak. Karena kalau nggak diperiksa BERA, ya kita nggak akan tahu bagaimana pendengaran si anak. Meskipun Almizan kalau dipanggil nengok, terus dia suka kaget. Tapi kalau pada anak Down syndrome, screening pendengaran itu juga diwajibkan, ya. Kayak gini aja, untungnya aku langsung bawa Almizan ke rumah sakit kan. Karena yang aku pikirin sama suami itu di usia 3 tahun belum ada perubahan bicaranya. Akhirnya ya udah
screening pada Al-Mizan yang belum dilakuin itu emang pendengaran. Padahal seharusnya pendengaran ini diperiksa sedini mungkin. Jadi ketika bayi lahir divonis Down syndrome, harusnya ya dari situ kita memeriksakan semua kondisi anak kita. Jadi kalau pada anak Down syndrome memang harus dilakukan screening secara detail sedini mungkin. Bayangin aja kalau misalnya kita nggak aware sama anak-anak kita, misal sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak dicek pendengarannya, bayangin aja kan bagaimana perkembangannya akan maju. Karena distimulasi dengan sering pun terkadang perkembangan anak ini beda-beda, ada yang responnya cepat, ada yang lama. Ditambah lagi kalau kitanya kurang aware sama hal-hal yang kecil kayak gini. Jadi saran aku buat moms yang bayinya masih pada usia di bawah 1 tahun, meskipun tidak ada keluhan, tidak ada gejala dan terlihat sehat-sehat saja, tetap pada bayi Down syndrome itu sangat diwajibkan screening dasar, yaitu pendengarannya, penglihatannya, dan responnya. Jadi semuanya itu harus diperiksa, terutama organ dalam ya, kayak misalnya jantung, paru-parunya, itu biasanya dokter pun udah bisa melihat tuh kalau emang ada masalah pada organ dalam. Jadi gitu ya moms, jangan lupa screening dasar pada bayi-bayinya sedini mungkin, karena ya itulah anugerah terbesar yang Allah berikan pada kita adalah emang anak-anak seperti ini. Kalau nggak ada mereka, bayangin kita pasti nggak bakal belajar gimana rasanya jadi orang yang sabar. Pasti dengan adanya anak-anak spesial kita harus bisa lebih mengontrol emosional kita. Kesabaran kita mau nggak mau dipaksa harus sabar. Kalau kata orang kan kesabaran itu ada batasnya. Oh, kalau bagi kita nggak ada. Kesabaran itu nggak ada batasnya. Justru dengan memiliki anak-anak spesial ini, kita tahu arti belajar, arti mengelola emosional dalam situasi dan kondisi apapun, arti sebuah pemberian dari Allah. Ternyata Allah itu memberikan memang berbeda-beda, satu kepala sama kepala yang lain, bentuknya jenisnya nggak sama. Dan dari anak-anak inilah kita juga harusnya bisa lebih bersyukur kalau semuanya ada pada anak kita. Kenapa aku bilang semuanya ada pada anak kita? Karena ya lewat mereka kita kayak gini tuh, lewat mereka. Jujur, aku itu sebelumnya bukan tipe orang yang sabar. Jujur ya, aku itu, kata mama aku nih, dulu tuh aku ambekan. Terus kalau sama orang itu gampang marah, jadi nggak boleh disenggol dikit marah. Terus nggak bisa tuh marahnya juga yang diem ditahan, enggak. Jadi aku kalau marah sama orang itu yang ngomong sama orangnya, jadi kayak orang mau ngajak ribut. Nah disitulah aku nggak bisa ngendaliin emosional aku sebelumnya. Terus juga mungkin dengan adanya anak-anak spesial ini, aku jadi sadar, oh iya bener ya, ternyata kita tuh harus belajar dari orang lain. Artinya belajar dari anak kita, bisa belajar dari kondisi kita. Karena kalau kita sendiri, belajar sendiri tanpa melihat kanan kiri, itu rasanya nggak mungkin banget kita bisa berubah jadi orang sabar, berubah jadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Nah itulah, karena adanya anak ini kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Sebenarnya itu sih hal yang paling disyukurin banget sama aku dan suami. Rasanya kalau nggak ada Al-Mizan, aku sama suami nggak bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik. Rasanya moms juga kayak gitu kan. Jadi semua dikomunikasiin ya sama suami tentang kondisi anak kita. Harus makin kompak sama suami. Karena kalau kita kompak sama suami, anak pun jadi happy. Dan naluri dan semangat kita semua tersalurkan sama anak kita. Iya. Dadah, terima kasih ya udah terus ngikutin kegiatan kita. Ditunggu ya di video-video kita selanjutnya, karena channel ini banyak sekali kegiatan Al-Mizan yang positif pastinya, insya Allah ya. Sharing aku yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.